Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wattabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i man ta'allama fi hadal majlis wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kewajiban seorang santri adalah harus waspada terhadap kepentingan nafsu di dalam dirinya. Sebelum para santri itu menjalankan satu penjagaan terhadap kepentingan hawa nafsu, maka santri itu wajib terlebih dahulu dibekali ilmu. Makanya kata bahasa santri itu adalah orang-orang yang sedang belajar ilmu agama, khususnya tentang kitab suci. Sehingga ada yang mengartikan kata santri itu dari bahasa Jawa adalah cantrik. Cantrik itu orang yang selalu patuh, dekat terhadap dawuh-dawuhipun gurune. Sehingga kata cantrik dalam pewayangan itu mesti di belakang dalang. Sing maksud tujuannya tidak hanya melayani si dalang mengambil wayangnya, tidak, tapi secara enggak langsung si cantrik itu memperdalam ngilmune dalang, sehingga nanti ketika saat dalang itu sudah meninggal, cantrik ini siap untuk menggantikan. Kata santri, kalau dalam bahasa syariat, kata santri itu orang-orang yang mondok dalam satu pondok pesantren, yang maksud dan tujuannya adalah mendalami tentang ilmu agama. Sing maksud tujuannya ilmu itu sebagai bekal si santri ini menghadapi keadaan situasi dunia. Kalau kita tarik secara hakikat, bahasa santri adalah orang-orang yang hatinya sudah condong dan belajar ilmu tauhid. Sebab untuk mempersiapkan dirinya menghadapi kancah peperangan terhadap nafsu.
Sebab ngapunten ingkang kathah, setiap diri manusia pasti pernah mengalami jadi budaknya nafsu. Makanya dibekali bil huda wa dinil haq, itu semata-mata supaya hati seorang manusia itu mampu untuk mengendalikan nafsunya ketika saat di dunia ini. Oleh sebab itu kita masuk di dalam pembahasan Yaumut Thalib, dinane para santri. Fi halin nadali ditil isti'mari, iku ing dalem mongso perjuangane tolib. Perjuangan apa? Didil isti'mari, dalam rangka ngelawan nafsu, dalam rangka ngelawan penjajai ati yaiku nafsu. Fi halin nadoli at-talamidu, utawi piro-piro santri. Tabiuna kang podo manut sopo santri fil harbi, mengikuti fil harbi ing dalem peperangan atau merangi hawa nafsu litorudil mustamirina, krono arai ngusir penjajai ati yaiku nafsu. Makanya sering saya katakan, takutnya nafsu itu ketika saat hati seseorang itu sedang dalam keadaan zikir. Nafsu iki jerit di dalam hati jenengan, nafsu iku jerit. Kok umpama saged digambarno, nafsu iku laksana mungsuh sampeyan iki sing setiap saat dan waktu mengintimidasi jenengan. Jenengan dalam penguasaan nafsu atau seseorang itu. Berhubung sampai ada kekuatan untuk ngelawan, akhirnya seseorang yang menguasai sampean ini ketakutan. Nafsu itu akan jerit ketika saat hati si hamba itu betul-betul di dalam zona dzikir. Mimbaladil Indonesia, ibaratnya santri pada zaman dulu secara syariat tidak hanya belajar ilmu agama, akan tetapi ikut andil dalam rangka peperangan untuk mengusir penjajah negara Indonesia. Berarti pun dimaksudi negara Indonesia, ati sampean iku negara. Ati iku negara laksana seperti negara Indonesia. Kita itu selalu dijajah oleh nafsu itu sendiri. Lah, hukum wajib kita itu untuk melaksanakan dalam rangka memerangi nafsu itu, fardunya itu fardu ngain. Makanya zaman peperangan niku jihad iku diwajibno bagi orang-orang yang dewasa. Fardu ain hukumi jihad pada saat itu, sehingga semua santri di pelosok penjuru
khususnya di wilayah Indonesia bergerak. Disitulah untuk memerangi dan mengusir penjajah Indonesia. Akhirnya ketebus. Walaupun jiwa dan raga beliau taruhkan, toh pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya terjadilah Indonesia merdeka. Itu tidak jauh dengan panjenengan kalikula wajahidu fisabilihi. Perangono nafsu di dalam dirimu yang menjadikan dirimu budaknya itu. Makanya disebut santri itu kudu ngerti ngelmune dulu. Bagaimana caranya untuk mengalahkan hawa nafsu itu. Ini proses si santri itu bisa rohaniyah, bisa sampai pada Allah, harus ada namanya tazkiyatan nafsi atau wajahidu fisabilihi, memerangi nafsu. Jadi ngelmune kudu dibekalno. Saya katakan takutnya nafsu itu hanya ketika saat hati orang itu di zona zikir. Kanu kang podono sopo talamit iku yatazawaduna kang den bekali sopo talamit. Dibekali apa? Bil imani wat taqwa. Dibekali iman dan takwa. Lah isone iman iku kanthi bener, takwa kanthi bener, maka ngilmu dikupas. Akhirnya panjenengan mendapatkan buah dari satu ilmu yang disebut faham. Oh, nafsu iku ngene cirine. Oh, carane dzikir mengusir nafsu iku begini. Udah dibekalkan. Hatal istiqlali sehingga mencapai kemerdekaan. Hatal istiqlali sehingga nampa merdeka sapa-sapa wong atau ati sampean mang. Wajahadu lan padha merangi sapa-sapa talamit bi arwahihim kelawan jiwane talamit wa ajsadihim lan piro-piro jasati talamit. Dia memerangi nafsunya itu, jiwa dan raga dipertaruhkan. Jenengan secara raga meninggalkan anak istri, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di rumah. Akhirnya fokus dalam kholwatnya. Arwah berarti mensiapkan hati ini untuk menghadapi peperangan terhadap nafsunya sendiri. Sing arahnya dan tujuannya adalah li ajlis tiqbali baladi daulatil wahdatil Indonesia atau wahdatil qalbiyah. Sing tujuannya adalah demi kemerdekaan, merdekoni negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya sering diomongno NKRI ya teng mriki. Jenengan
merangi nafsu diri panjenengan sendiri dalam rangka untuk mencapai istiqlal, satu kemerdekaan yang sempurna dalam rangka mengusir penjajah hati sampean. Kalau melihat dari arah sini seakan-akan jenengan sing merangi, seakan-akan hati jenengan yang berzikir, yang bisa zikir, tapi kesemuanya itu bukan perilaku jenengan. Itu atas dasar maunah atau pertolongan atau anugerah rahmat Gusti Allah. Gusti Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati seseorang untuk mengusir penjajah hati sehingga hati asalnya itu hati menjadi gelap, akhirnya menjadi terang. Itu satu sisi keilmuan karena jenengan seakan-akan melakukan dzikir sampean. Padahal semua itu Allah. Jenengan iso dzikir ya sebab didzikir ni Gusti Allah. Dari arah sinilah seseorang itu akan bisa lekas keluar dari zona gelap menuju zona yang terang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Nek wong iku mau atine mung ana Gusti Allah tok, mongko atine wong iku bakal ngalami ati sing terang benerang. Kullu dzalika utawi saben-saben mengkono perjuangan santri mang. Iku maknahu tai maknane dzalik iku anna ruhaka ing sak temene ruh sira iku wajib apa antujahida ing yento merangi sapa sira sahwataka ing hawa nafsu ira. Kesemuanya yang apa yang terjadi di depan tadi termasuk jenengan kali kula wajibe tolek ngelmu, ya dah. Terus wajibe jenengan waspada terhadap kepentingan nafsu, yang semuanya itu mempunyai arti bahwa wajibe ruh sampean kali kula niki untuk memerangi nafsu. Dalam rangka apa? Hatta tatahrono, sehingga lepas utawa merdeka apa ruhaka ruh ira min abdiyati sahwati saking perbudakane hawa nafsu. Jenengan wajibe untuk merangi nafsu berupa jaga zikir itu dalam rangka supaya ruh sampean iki terbebaskan dari belenggu atau dari perbudakan hawa nafsu. Sebab selagi orang itu menolak tentang masalah ilmu ajaran tauhid ini, berarti secara tidak langsung dia ridho dengan nafsunya. Dia ridho jadi budaknya. Dia ridho dicancang atau diikat oleh nafsunya supaya tidak bisa lepas dan mendekat bertemu Allah secara enggak langsung. Percuma kita itu bendino jungkar jungkir, tapi menolak tentang masalah
ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Kapan letak dikatakan percuma? Ketika saat jenengan kali kula niki sudah mendengarkan tentang ajaran Rasulullah, kok yo ati ini tidak beriman dan tidak percaya, disinilah letaknya hukum bahwasanya kita itu dengan sengaja ridho atas nafsunya. Nek dulu Pak, sampean dulu mengenal, belum bisa dikatakan jenengan kali kula niki ridho dengan nafsu, belum. Tapi ketika sudah jenengan niki mendengarkan apa yang sudah diserukan oleh Allah lewat utusannya, kok jenengan kali kula niki ati kok nolak, bahkan drengkeni. Bahkan ada yang lebih miris lagi mengatakan bahwasannya apa yang telah diajarkan tentang tauhid itu sesat. Lah niki berarti secara enggak langsung kita itu telah ridho dengan kepentingan nafsu dalam diri. Berarti jenengan kali kula niku ridho kalau jadi budaknya hawa nafsu. Kapan sadarnya ini? Hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan. Sadar sampean kali kula kalau kita itu ridho dengan perbudakan hawa nafsu di saat detik-detik ajal itu ndugi datang, baru sadar. Makanya orang yang meninggal itu Mbak ya, dibukakan semuanya. Alam yang tidak pernah waktu di dunia hidup tidak pernah tahu, itu dibuka semuanya oleh Allah. Antara batil dengan yang hak, ini jenengan akan sadar. Tapi kesadaran kita pada saat itu sudah tidak berguna. Istilah bahasa, jikalau matahari terbit dari barat, maka taubat itu tidak kanggo lagi, sudah tidak berguna. Ini berarti namanya sudah telat waktu kita, sudah telat. Sehingga taubat yang model bagaimana itu sudah tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sesuk iku nek kiamat syariat teko, orang yang ingin beramal dengan bentuk membaca Quran, Quran ini tulisannya hilang, semuanya hilang, udah nggak bisa. Itu artinya apa? Inilah Pak, artinya itu getun iku gak ning ngarep. Kecewa itu tidak di depan tapi di belakang. Makanya sering saya katakan, udahlah Pak Bu, sudahi semuanya karakter sifat kita pada saat dulu. Kita akan merajut membentuk satu sifat karakter hati ini ketuhanan kepada Allah. Ini gak semua orang Mbak akan mau untuk menerima. Sebab ingat dalam satu ayat Allah katakan, minhum man hadallah, golongan minoritas orang itu akan mau menerima ajaran tauhid. Minoritas. Lah mayoritas wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dia ridho dengan tersesatnya hatinya di dalam jalan nafsu, ridho. Makanya mereka menolak datangnya satu petunjuk
atau hidayah. Mereka justru haqqat alaihi dhalalah. Dia itu bersikukuh masih tetap di dalam jalannya nafsu. Lah sadare kalau dia itu ada di jalan nafsu ketika saat ajal iki detik-detik datang. Amin tinggalilah. Wong nek nazak niku Pak. Kadang-kadang ngomong ning dohir. Mbuh goleki apa, goleki apa. Mbuh sing teko apa, teko apa, mesti itu. Jari arek-arek ndeleming klebon jin ngono. Raimu ngono. Ndak, dia itu dibuka alam yang di luar muhadharah ini. Dibuka. Jadi antara batal dengan hak, batil dengan hak, ini dia tahu. Bahkan dalam satu ayat Allah katakan mereka itu memohon kepada Allah untuk ditangguhkan walaupun barang sesaat dihidupkan lagi. Artinya disadarkan lagi seperti sedia kala, sing tujuannya mereka akan bertobat. Tapi saya katakan tadi, getun niku gak ning ngarep, getun niku mesti ning di belakang, kecewa itu di belakang. Gusti Allah sering memperingatkan terhadap rohaniyah kita untuk melepaskan diri dari belenggunya nafsu. Yakfur bitaghut, lepasen. Sing mengikat dalam hatimu itu apa? Ego, yaitu nafsu. Keakuan kita itu nafsu. Keakuan makhluk. Ya iki nafsu sing nyoto sing munggu syariat dulu digambarno cara wong ndase banteng medekno. Gak ngono. Iku sipate, karaktere. Lah wujude ya ego itu wae. Rasa sing ning jero ati sampean kali kula keakuan diri makhluk. Ini loh yang disebut nafsu sebetulnya. Allah kan sudah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Nafsu itu nyoto. Sing dadi musuhmu. Loh. Berhubung ilmu tauhid ditolak, Pak. Ya mboten saged. Tahu pundise nafsu iku mboten ngerti. Padahal diri kita, keakuan diri, rupa, keimanan, rupa, rasa, ning dodo iki kalau kita yang melaksanakan, ego kita, inilah nafsu. Yang harus sampean tiadakan, yang harus sampean usir, songko jagati ati. Ilmunya, alatnya, caranya sudah lengkap. Tinggal kita membiasakan diri untuk selalu mengusir penjajah hati. Sebab nafsu iku Pak, tatkalane wis kekusir, anggit sampean ngalih, nggak datang lagi. Lah, ngintip Pak, golek celah. Gak kena teko bojo, teko anak. Gak kena, gak bisa lewat anak. Lewat sandang, lewat pangan, lewat papan, kebutuhan-kebutuhan. Dengke anggit sampean ya apa? Walaupun jenengan sholat itu dengke. Orang yang tidak akan pernah bisa hatinya dimasuki nafsu hanyalah orang yang hatinya terjaga dengan zikir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.